Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali pada hari Minggu 20 Februari 2022. Kita sungguh bersyukur kalau saat ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat memuji memuliakan Tuhan, bahkan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Saudaraku, hari ini kita percaya kita telah mempersiapkan diri kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita satukan hati untuk berdoa, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, karena kasih anugerah Tuhan yang tak habis-habisnya bagi kami, selalu baru setiap pagi. Allah Bapa, kami percaya Engkau terus menuntun kami masuk di dalam kehendak-Mu yang sempurna. Ini kami anak-anak-Mu, kami rindu mendengarkan sabda-Mu, firman-Mu yang mengubah, yang membawa kami menjadi serupa dengan Kristus. Ajar kami ya Tuhan, ajar kami ya Bapa, untuk sepenuhnya bergantung kepada Engkau. Kami percaya Tuhan yang menunjukkan jalan-jalan-Mu kepada setiap kami, sehingga hari-hari kami akan penuh dengan kemenangan demi kemenangan. Ya Bapa, kalau saat ini kami persiapkan hati kami untuk dengar-dengaran kepada firman-Mu, penuhi kami ya Tuhan, urapi kami Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudaraku, judul kebenaran firman Tuhan pada hari ini adalah Ketika Tuhan Sudah Memilih. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Hagai 2 ayat 21 sampai 24. Nah saudaraku, kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Saya akan membacakannya buat saudara-saudara. Janji kepada Zerubabel. Maka datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Hagai pada tanggal 24 bulan itu. Bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel, Bupati Yehuda, begini, aku akan menggoncangkan langit dan bumi, dan akan menunggang balikkan tahta raja-raja. Aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa, dan akan menjungkir balikkan kereta dan pengendaranya. Kuda dan pengendaranya akan mati rebah, masing-masing oleh pedang temannya. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Sealtiel, hambaku, demikianlah firman Tuhan, dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai, sebab engkaulah yang kupilih, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Amin. Nah saudara, mungkin kita terus bertanya tentang seperti apa kriteria orang yang dipilih Tuhan. Bisa jadi kita terkejut hingga takjub karena akal budi tak mampu menyelami pilihannya. Taruhlah contoh, keterpilihan Saulus menjadi rasul dan pemberita Injil, atau Daud menjadi raja. Tuhan semesta alam tentu saja memiliki alasan mengapa ia memilih seseorang dalam rangka karya penyelamatan. Siapa sangka pada zaman Nabi Hagai, Zerubabel, Bupati Yehuda, dipilih Tuhan untuk memimpin pembangunan Bait Suci. Saat bangsa Yahudi berada di bawah kekuasaan Persia dengan rajanya Darius, firman Tuhan datang kepada Zerubabel. Salah satu alasan terpilihnya Zerubabel adalah karena dia termasuk keturunan Daud. Kepada Daud, Tuhan semesta alam telah berjanji bahwa keluarganya akan memerintah Israel. Keterpilihan ini selaras dengan pemberitaan para nabi bahwa seorang pemimpin yang istimewa berasal dari garis keturunan Daud. Kepada Zerubabel,
Tuhan menjanjikan kekuasaan. Kekuasaan bangsa-bangsa lain akan dijungkir balikkan demi eksistensi bait suci di tengah bangsa Yahudi. Begitulah ketika Tuhan semesta alam sudah memilih, tak ada hal apapun yang dapat merintanginya. Satu-satunya aral ialah sikap tidak percaya yang meragukan penyelenggaraannya. Syukurlah, lewat pemberitaan Nabi Hagai, gubernur Yehuda itu mau mendengarkan dan mentaati firman Tuhan. Ia bersedia memimpin pembangunan bait suci bersama Imam Besar Yosua dan Nabi Hagai sepulang dari pembangunan di Babel. Rintangan yang sempat menggoyahkan tekad diatasi lewat penyerahan diri kepada pimpinan Tuhan semesta alam. Allah memiliki rencana atas Israel dan Ia berkuasa untuk melaksanakan rencananya itu. Kuasanya tidaklah bergantung pada kemauan dan kemampuan manusia. Namun bukan berarti Ia tidak akan melibatkan manusia di dalam karyanya. Ia memilih Zerubabel untuk memainkan peranan penting dalam rancangannya. Kepada Zerubabel, Allah berjanji akan meruntuhkan struktur-struktur kekuasaan yang menghalangi setiap tangan yang bermaksud melawan Tuhan. Allah melakukan semua itu agar Zerubabel menyadari siapa dirinya di hadapan Allah. Dia adalah hamba Allah. Di dalam bagian terakhir, Kitab Hagai mengajar kita bahwa situasi dunia yang mengerikan, musuh yang menghadang, atau semangat yang patah bukan alasan bagi kita untuk menolak panggilan Allah. Sebagai orang percaya, kita memiliki hak istimewa untuk terlibat dalam rencana Allah di dunia ini. Jangan karena merasa tidak mampu, kita jadi ragu untuk terlibat. Jangan karena takut akan beratnya medan pelayanan, kita mundur. Ingatlah bahwa Allah kita berkuasa dan Dia berkenan atas mereka yang mentaati Dia. Sebaliknya, Ia menarik berkat-Nya dari orang-orang yang tidak mentaatinya. Ingatlah apa yang Tuhan katakan kepada bangsa Israel yang menjadi mundur. Kuatkanlah hatimu dan kerjakanlah. Kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan melalui iman kepada Yesus Kristus. Kita dipilih menjadi pewaris kerajaan surga. Mungkin dahulu kita terhitung sebagai pendosa, orang yang dikucilkan, atau orang yang tidak dianggap penting oleh orang lain. Namun, begitulah kalau Tuhan semesta alam sudah memilih. Siapapun diri kita, sekarang kita mendapat janji dan hak waris yang sama dari Tuhan, dan tidak ada kuasa lain yang dapat merebutnya. Demikianlah renungan yang dapat kita dengarkan pada hari ini, saudara. Kita akan terus maju dan menguatkan, meneguhkan hati kita untuk menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudaraku, sebagai orang pilihan Tuhan, kita adalah orang yang penting dan orang yang Tuhan rindukan untuk menjadi terang dan berkat dimanapun kita berada. Mari saudara-saudaraku, kita semakin rindu lebih lagi untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Seberat apapun, sesulit apapun hal yang rintangan yang ada di depan kita, kita tetap maju, kita tetap semangat, bergairah sampai finishing well. Demikianlah saudaraku, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, ajar kami ya Tuhan, untuk kami dengar-dengaran kepada firman-Mu. Ajar kami untuk dapat melakukannya. Kami mau sepenuhnya melakukannya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Urapi kami Tuhan, berkati kami. Dimanapun saat ini kami berada, kami siap untuk melakukan firman Tuhan. Biar hidup kami menggenapi firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami semua anak-anak-Mu. Kalau hari ini kami akan mempersiapkan diri kami datang beribadah kepada Tuhan. Biarlah di Sabat ini kami sungguh-sungguh memberikan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami.
di kota, di lingkungan di mana kami boleh tinggal. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.